bersinar dalam setiap tindakan kita dan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pengen cepet baca An-Nur gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Baik teman-teman sekalian, mari kita lihat sejenak. Suratun anzalnaha. Inilah satu surah yang kami turunkan. Ya, inilah satu surah yang kami turunkan. Wa faradnaha, dan kami wajibkan di dalamnya beberapa pedoman-pedoman kehidupan. Ada kewajiban-kewajiban, ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada berita-berita. Kan? Saya baca secara perkata dulu ya. Wa anzalna fiha, dan kami turunkan di dalam surah itu ayatim bayyinat, kan, penjelas tanda-tanda yang jelas, petunjuk-petunjuk yang jelas yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tadhakkarun, yang dengan penjelasan-penjelasan itu, hukum-hukum yang diturunkan itu diharapkan kalian semua mampu menjadi lebih ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca di tafsirnya ya. Bismillah. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadhihi suratun anzalnaha. Inilah suratun anzalnaha, kan? Satu surah yang kami turunkan, fihi tanbihun 'alal i'tina biha wala yanfa ma'adaha. Ya. Ini tafsirnya kita baca yang Ibnu Katsir dulu, tafsir bil ma'thur dulu, nanti kita akan perkaya wawasannya dengan tafsir-tafsir dengan corak yang berbeda ya. Baik, suratun anzalnaha fihi tanbihun 'alal i'tina biha. Di dalam lafaz ini, di dalam firman Allah ini, dalam kalimat suratun anzalnaha fihi tanbihun, di dalamnya terdapat satu pengingat ya, satu peringatan 'alal i'tina biha wa la yanfa ma'adaha. Untuk kita bisa fokus kepada surah yang disebutkan ini ya, walaupun dengan demikian kita tidak menafikan surat-surah yang lainnya. Ya, seakan mufassir ingin berkata, di sini Imam Ibnu Katsir ingin berkata, semua surah dalam Al-Qur'an itu istimewa, semua surah dalam Al-Qur'an itu penting. Ya, semua surah dalam Al-Quran mengandung pedoman. Tapi ketika Allah menurunkan surah yang ke-24 An-Nur dalam mushaf ini, ya, dalam urutan mushaf ini, dan menyebut langsung suratun anzalnaha, seakan-akan ketika kita sedang membacanya kita diminta, walaupun semua surah Al-Quran itu sangat istimewa, pedoman hidup, baik, tapi ketika kita sedang membaca surah ini, kata Allah, saking pentingnya, fokuslah kepada surah ini dan berikan perhatian yang sempurna. Jelas ya? Kalau kita kembalikan ke makna An-Nur, seakan-akan bahasanya begini, kalau Anda menginginkan cahaya tadi, ingin bersinar hidupnya, maka fokuslah kepada surah yang akan Anda baca ini. Ya, baik. Wa faradnaha. Baik, apa yang dimaksud wa faradnaha, kita lihat bagaimana para mufassir menerangkan. Qala Mujahid, Mujahid bin Jabar maksudnya, salah satu dari tabi'in yang ahli tafsir dan pernah saya bahas. Wa Qatadah, Imam Qatadah juga sudah pernah saya terangkan. Ay bayyana al-halala wal harama wal amra wan nahya wal hududa. Ya, wa faradnaha tadi kita terjemahkan secara tekstual perkata, dan di dalamnya kami tuangkan, sampaikan beberapa kewajiban-kewajiban, kan? Perintah-perintah, ada larangan-larangan. Nah, di sini dirinci oleh Al-Imam Mujahid dan Qatadah ya rahimahumullah taala, ay bayyana al-halala, faradnaha itu maksudnya, maka di dalam surah yang kami turunkan ini, kata Allah, di dalam surah yang diturunkan ini, di surah An-Nur ini, bayyannal halala, kami terangkan kepada kalian, akan kami terangkan kepada kalian, yang dengan keterangan itu kalau kalian kerjakan akan mendapatkan cahaya dalam kehidupan. Al-halala, segala hal yang halal. Nanti kita akan lihat detailnya seperti apa yang halal ini. Ya, apakah nanti misalnya bentuknya makanan kah, apakah pergaulan kah, atau macam-macam kah, nanti kita akan lihat. Yang penting Allah membuka dulu kalimatnya wa faradnaha. Ya, suratun anzalnaha wa faradnaha. Satu surah kami turunkan kepada kalian semua. Di dalamnya kami akan terangkan kepada kalian hal-hal berupa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ya dalam kehidupan supaya mendapatkan cahaya. Apa di antara kewajiban itu? Nah, kata para ahli tafsir, di antaranya bayyinal halal wal haram, kami terangkan hal-hal yang boleh halal, wal haram, dan yang tidak boleh, wal amra wan nahya, ya, perintah dan larangan. Jadi Allah sampaikan, ini nanti di dalam surah ini ada keterangan yang halal, ini kerjakan. Nah, ada keterangan yang haram, ini tinggalkan. Kemudian al-amra, ini lakukan. An-nahya, ini tinggalkan. Wal hududa, dan batasan-batasan dalam berperilaku. Ya, jadi bagaimana misalnya kalau kita mengerjakan ini, batasnya sampai di mana? Melampaui batas itu jadi persoalan. Di bawah batas nggak sampai, ini juga masalah. Karena itu kita lihat batasnya di mana sehingga kita bisa sempurna mendapatkan bagian-bagian petunjuk itu untuk beraktivitas.
Qala al-Bukhari, ya, Al-Imam Al-Bukhari pernah menyampaikan informasi, wa man qara'a faradnaha yaqulu faradna 'alaikum wa 'ala man ba'dakum. Ya, kata Al-Imam Al-Bukhari beliau menyampaikan, wa man qara'a faradnaha, dan siapapun yang membaca dengan bacaan faradnaha, yang kami telah wajibkan di dalam surah itu, ya, yaqulu, maka sesungguhnya dia sedang menyampaikan faradna 'alaikum, ya, kami telah mewajibkan kepada kalian untuk menjalankan wa 'ala man ba'dakum. Ya, bukan hanya kalian dan juga orang-orang setelah kalian. Jadi i'tibar ma yakun. Jadi ketika Allah menyampaikan dengan turunnya ayat ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 15 abad yang lalu, ya di era Nabi ketika bertugas, kata Allah suratun anzalnaha wa faradnaha. Kalimat wa faradnaha ini secara bahasa kata Al-Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari itu bukan cuma ahli hadis ya. Beliau juga mengerti tafsir, memahami tafsir dan ahli bahasa. Ya, saya mengajar saya Al-Bukhari, saya temukan Masya Allah diksi-diksinya itu sangat tepat sekali. Penempatan ini, kenapa lafadznya ini kenapa judulnya pakai yang ini, gitu kan. Jadi bahasa-bahasanya sangat tepat. Dan ketika beliau mengomentari tentang kalimat wa faradnaha yaqulu, ya, bahwa kalimat ini mengandung makna faradna 'alaikum wa 'ala man ba'dakum. Jadi Allah menyampaikan faradna 'alaikum, kami wajibkan bagi kalian semua umat Muhammad, ya, yang ketika surah ini turun, yaitu di era Nabi Muhammad SAW, ya, untuk menjalankan apa yang kami terangkan di surah ini tadi, dari yang halal, yang haram, perintah, larangan, sampai batasan-batasan dalam berperilaku, ya, wa 'ala man ba'dakum, dan bukan hanya untuk kalian saja, orang-orang setelah kalian pun termasuk kita saat ini, ya, diminta oleh Allah untuk mempelajari, mendalami dan mengamalkan apa yang akan disampaikan dalam ayat-ayat yang tertuang di surah ini. Jelas ya? Baik. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, ya, ayat mufassirat wa wadihat, ya, ayat mufassarat wa wadihat, ya, dan kami turunkan di dalamnya itu mufassarat, segala yang kami jelaskan dengan tuntas. Jadi keistimewaan surah An-Nur ini nanti bukan sekedar menerangkan ini halal ini haram, tapi dijelaskan, ya, mufassarat wa wadihat, terangkan dengan sejelas-jelasnya, ya, sejernih-jernihnya, seterang-terangnya, sehingga nanti tidak ada celah bagi kita lagi untuk mengelak dari itu semua. Jelas ya? Nanti kita akan lihat misal ketika Allah menerangkan misalnya tentang larangan zina. Nah, nanti diterangkan, ya, bagaimana konsekuensi dari zina itu, gitu kan? Bagaimana ancaman hukuman, kenapa bahayanya zina dan sebagainya, itu diterangkan dengan sangat sempurna dan detailnya, bahkan nanti diulas oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. La'allakum tadhakkarun, ya, la'allakum tadhakkarun. Supaya dengan itu semua, ketika kalian mengamalkan itu semua, mendalami, memahami dan mengamalkannya, kalian menjadi lebih ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat tadi di awal ketika saya baca ini, kalau teman-teman jeli mendengarkan, ya kan, saya baca dengan awal katanya, ini di luar Al-Qur'an ya, la'allakum tatadzakkarun. Ini asalnya kalimatnya. Tapi di sini dia kemudian taknya hilang menjadi tadzakkarun. Mari kita lihat. Ya. Asalnya begini teman-teman sekalian. Bismillah. Jadi kalau kita baca di dalam Al-Quran, ya, surah An-Nur surah 24 ayat yang pertama ditutup dengan kalimat la'allakum tadhakkarun, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Ini kalimatnya, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah rahmati kita semua. La'allakum tadhakkarun. Ini saya dalami sebentar ya. La'allakum tadhakkarun. Nah, seperti ini. Ini dari akar kata tadhakkara asalnya. Tadhakkara yatadhakkaru. Yatadhakkaru. Ini akarnya lagi, infinitif awalnya dari kata adzikru. Dzakara yadhkuru dzikran. Ya, kemudian mendapatkan penambahan kata dengan hikmah tertentu, dengan makna tertentu. Ini infinitif awalnya, akar yang paling utamanya. Kemudian mendapatkan tambahan kata dari infinitifnya dari kata dzakara, ya. Kemudian ditambah dengan ta dan tadhaif jadi tadzakkara dengan hikmah tertentu, dan yatadzakkar, ini formulasinya. Fokus ini sampai ke sini, ketemu di sini, yatadzakkar jadi tatadzakkar untuk kamu. Ini ya untuk dia, orang ketiga. Untuk orang kedua tatadzakkar. Ya, kalau kita ingin jadikan jamak, bukan cuma kamu, tapi kalian semua, ya, tanpa batas, menggunakan waw dan nun di ujungnya. Jadi seperti ini. Tadzakkarun. Ya, tatadzakkarun asalnya. Ke sini dulu. Tatadzakkarun. Tatadzakkarun. Ya, dari tatadzakkarun
taknya kemudian dibuang sehingga takhfif menjadi tadzakkarun seperti ini. Kita nanti terangkan hikmahnya. Nah, teman-teman, kita ambil ke sini dulu ya, ke akar kata yang paling dasar yang infinitifnya. Dzikrun, adzikru dari kata dzakara itu kata netralnya yaitu ingat. Ingat, hafal, gitu kan? Itu dzikrun, dzakara. Ya, karena itu menghafal Al-Quran juga dalam redaksi Al-Qurannya, diksi Al-Quran menggunakan kata dzikrun. Ya, di Quran surah 54 Al-Qamar ayat 17, ayat 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ya, fahal min muddakir. Fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dihafalkan, gitu kan? Maka adakah di antara Anda yang ingin mengingat menghafalkannya? Nah, hanya dalam terminologi syariat, ingat, ada secara bahasa, etimologi, ada secara terminologi. Dalam terminologi syariat, pemahaman istilah. Kalau sudah istilah berarti dibatasi. Begini misalnya, bisa itu maknanya banyak. Bisa itu mampu, dapat, bisa racun, hewan tertentu dan sebagainya. Ya, kita mau dalam terminologi apa, istilah apa? Kalau dalam istilah misalnya kita ambil istilah hewan, ya, hewan misalnya tertentu seperti ular misalnya dan sebagainya, maka bisa yang dimaksudkan di sini adalah racun. Hewan itu punya bisa, ular itu punya bisa, lihat, maka kita katakan itu yang dimaksud racun. Ya, tapi kalau kita katakan dalam konteks misalnya kehidupan, dalam konteks kebahasaan, kemampuan, maka yang dimaksudkan dapat, mampu. Ya, dia bisa berenang, dia dapat berenang, dia mampu berenang. Ya, demikian pula dalam pemahaman ini ada pemahaman kebahasaan dan pemahaman terminologi syariat. Karena itu nggak boleh sembarangan kita menerangkan sesuatu dalam kaidah Islam, syariat Islam kalau tidak tahu ilmunya. Nggak bisa semua orang baca Al-Quran langsung kemudian misalnya jadi ahli tafsir, nggak bisa. Ya, karena berbeda antara bahasa Arab biasa dengan pengertian syariat. Ya, apalagi bahasa Al-Quran itu berbeda. Karena itu mesti tahu, mesti mengetahui latar belakang keilmuan dari sisi syariatnya. Ya, ya sama Anda juga kalau profesi dokter misalnya atau bankir atau yang lain kan punya istilah-istilah tertentu yang beda dengan pendekatan-pendekatan lain. Secara syariat kata dzakara atau dzikrun itu adalah segala aktivitas. Ingat, segala aktivitas yang mampu menjadikan kita ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menjadi lebih dekat hubungannya dengan Allah. Ya, dalam bahasa yang simpel, segala aktivitas yang menjadikan kita ingat dan dekat. Diingat dan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir. Contoh, salat itu disebut zikir. Salat disebut zikir, termasuk aktivitas zikir. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Ya, kata Allah, saya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah selain saya. Sembah saya. Ya, bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salat, tunaikan salat lidzikri, supaya kalian ingat dan merasa dekat denganku. Makanya, bukankah saat kita menunaikan salat keadaan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah saat azan baru dipanggil kita merasa sudah ingat dengan Allah? Ingat dengan panggilannya, gitu kan? Ya, doa itu disebut zikir. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ya, dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, maka minta berdoa kepada Allah. Minta, sebutkan dalam jiwamu yang paling khusyuk. Ya, dengan penuh harap, dengan penuh khusyuk, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur rabbaka fi nafsik, minta kepada Allah dalam jiwamu. Ya, itu doa disebut dengan zikir. Kenapa? Karena saat kita berdoa, kita ingat kepada Allah. Dan bukankah setiap yang berdoa merasa lebih dekat dengan Allah? Ya? Al-Quran disebut zikir, tadi saya sampaikan. Ya, Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40, Quran surah ke-15 ayat yang ke-9 disebut dengan zikir. Kenapa? Karena setiap kali kita baca Al-Quran, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang beriman itu luar biasa. Bahkan dibacakan Quran pun dia ingat dengan Allah, ada getaran di jiwanya dan semakin dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah zikir. Ya. Jadi seluruh aktivitas yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah disebut apa namanya? Disebut zikir. Ingat dan dekat. Dengan ingat apalagi dekat dengan Allah, apapun tiada batas Allah berikan kepada kita. Anda dekat dengan seseorang aja di dunia yang punya titipan dari Allah sesuatu. Apakah misalnya taruhlah harta benda tertentu, pengetahuan tertentu, atau misalnya boleh jadi kekuatan atau jabatan dan sebagainya. Bukankah Anda mendapatkan kemudahan-kemudahan yang terbatas sifatnya, gitu kan? Di luar itu nggak dapat lagi. Sekarang bagi Allah apa yang terbatas? Bagi Allah apa yang tidak mudah?
Nah, itu feedbacknya. Jelas ya? Maka mendekati Allah itu penting. Ingat Allah itu penting. Ya, dan beriman kepada Allah itu lebih penting. Jelas ya? Nah, sekarang teman-teman sekalian, zakara itu ingat, zikir itu sifatnya. Kalau kita berusaha menjadikan, mengerjakan itu semua, dan dengan tujuan menjadikan keadaan itu tertanam pada diri kita untuk ingat. Ya, sehingga dengan ingat itu terbawa dalam kehidupan kita. Ingat. Ya, salah langkah, astagfirullah, lihat sesuatu yang bagus, masya Allah, gitu kan? Nah, terus kita mengerjakan sesuatu, ingat kepada Allah, ya, masuk masjid, kaki kanan keluar, kaki kiri, gitu kan? Dan sebagai simpelnya adalah apa yang kita kerjakan menjadikan keadaan itu terbawa pada diri kita untuk ingat Allah, dan keadaannya ingat, maka berubah nanti katanya dari dzakara menjadi tadzakkar. Ya, tadzakkara, keadaan yang paripurna untuk menjadikan diri kita tersambung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi kalau dzakara mengingat, prosesnya tadzakkar, sudah tertanam ingatan itu dalam diri kita sehingga terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadzakkar. Nah, ini bentuk past tense kalau di dalam gramatikal infinitifnya lah, ya, infinitif baru setelah mendapatkan tambahan kata, gitu kan? Seperti ini, tadzakkar. Bentuk progresifnya dikenal dengan mudhari' namanya, maka tambahkan satu di antara 4 huruf, yaitu anita. Ya, hamzah, nun, ya, ta, anita. Baik ya? Dengan tambahan itu, a menunjuk kepada saya, ya, bentuk menunjuk kepada kata pertama, jamaknya nahnu, kami, kita, kan? Kemudian ya untuk menunjuk kata orang ketiga, kata ganti ketiga, dia, ya. Kemudian ta, kamu, kata penunjuk pada kata ganti kedua, kamu, engkau. Nah, kalau kita ingin jadikan orang ketiga, ya, pakai ya di sini. Dari kata tadzakkara jadi ya tadzakkar, tambah ya depannya. Jelas ya? Nah, keadaan dia sudah terhubung dengan Allah. Keadaan dia ingat dengan Allah karena keadaan dia melatih dirinya supaya terhubung. Kalau kita katakan kamu, ya, kamu berarti ganti ya-nya dengan ta. Tatadzakkar. Gini. Jelas? Keadaan kamu terhubung dengan Allah. Keadaan kamu sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kalau kita ingin katakan siapa sih yang tidak ingin dekat dengan Allah? Bukan hanya kamu, banyak kok. Ya, jamak dari kamu, kalian kan? Jamak dari kamu, kalian. Kalau kita ingin jadikan kalian, ini tak kamu, maka tambahkan waw dan nun di ujungnya. Di setelah tatadzakkar tambah waw dan nun. Ya, secara singkat kalau ada waw dan nun pasti bacaannya huruf sebelum waw. Maka kita baca tatadzakkarun. Ya. Ingat pokoknya kalau ada waw dan nun di ujungnya, huruf sebelum waw ini pasti Ya, la'allakum ta'qilun, ta'lamun, tu'minun, ya, dan seterusnya. Ini tambah waw dan nun, tatadzakkarun, jadi kalian. Ya, kalian menjadi ingat, kalian menjadi terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaannya telah terhubung, telah jadi. Nah, kalau kita ingin percepatan, cepat ingatnya, cepat terhubungnya, maka rumusnya takhfif, ringankan. Ya, dalam bentuk bacaannya, dalam bahasa Arab hilangkan ta pertamanya di bagian depan ini. Di balaghah nanti, ya, hilangkan bagian pertamanya. Kalau di bacaan jadi takhfif untuk meringankan bacaan, tapi ada makna karena rumus dalam gramatikal bahasa Arab, rumusnya ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ya kan? Bertambahnya satu huruf, satu bangunan, atau berubahnya satu bangunan tertentu itu menunjukkan ada perubahan-perubahan dalam satu makna. Ketika Anda hilangkan, harusnya kan ini tatadzakkarun yang standar. Karena dari kata tadzakkara, ya tadzakkaru, tatadzakkar, tatadzakkarun yang tadi saya ucapkan di awal. Ya, ketika membaca di luar Al-Quran, ya, tatadzakkarun tafsir, ya, tafsirnya bacaan tafsir. Tapi kalau kita bacakan Al-Qurannya, tadzakkarun, kenapa menggunakan tadzakkarun bukan tatadzakkarun? Bukan tidak sesuai dengan grammar. Anda yang belum paham, Joni. Ya, jangan sampai ketidakmampuan Anda memahami sesuatu, Anda nyalahkan Al-Qurannya, bukan. Ya, jadi kalau kita belum paham, kita belajar untuk paham. Ini kenapa kemudian difirmankan oleh Allah, la'allakum tadzakkarun, ini menunjukkan rahmat Allah bahwa ketika Anda belajar dengan benar surah An-Nur ini, memahaminya dengan baik, maka ini shortcut, cara cepat kita untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga berada dalam pantauan rahmatnya, bersinar dalam setiap tindakan kita dan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pengen cepat, baca An-Nur, gitu. Itu maksudnya. Ya, pengen mudah, pengen cepat, pengen singkat, pelajari surah An-Nur. Jelas. Tapi apakah setiap orang yang belajar baca surah An-Nur sudah pasti dapat cahaya?
Belum tentu. Karena ini dibuka dengan kata la'allakum. Nah. Ya. La'allakum itu di bahasa Arab disebutnya dengan harfu taraji. Ya, taraji. Taraji. Bukan taraje ya. Taraje. Oh iya, apa taraje nih? Taraje bacanya gitu. Bukan, ya. Taraji, taraji, harfu taraji. Taraji itu singkatnya begini. Huruf yang menunjukkan sebuah makna akan satu hasil yang diraih yang tidak mungkin itu digapai kecuali dengan kesungguhan. Saya ulang ya. Huruf yang menunjukkan satu makna atas hasil yang diraih yang tidak mungkin itu dicapai kecuali dengan kesungguhan. Nah, jadi kalau Anda menemukan satu capaian, harapan yang ingin diraih, diawali dengan kata la'allakum, la'alla, kumnya untuk bentuk jama', la'alla, kan, harfu taraji, kumnya untuk jama', ini menunjukkan mustahil ini bisa dicapai jika kita tidak sungguh-sungguh meraihnya, tidak serius. Contoh gampangnya gini, masih ingat ayat puasa? Di Al-Baqarah ayat 183 ya, yang dasar kewajiban ibadah puasa Ramadan, siam Ramadan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai seluruh orang beriman tanpa kecuali, aku ingatkan, aku tegaskan kepada kalian semua, ya, sepanjang kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ya, bahwa mulai detik ini diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa seperti orang-orang dulu pernah mendapati kewajibannya. Tujuannya apa? Supaya kalian semua meningkat takwanya. Tapi apakah semua yang puasa bisa meningkat takwa? Tidak. La'allakum. Kecuali kalau kalian serius, sungguh-sungguh. Makanya tidak semua orang ikut puasa itu bisa meningkat takwa kalau tidak serius puasanya. Tidak serius ibadahnya. Ya, nggak serius siamnya, nggak serius tarawihnya, nggak serius tilawah Qur'annya, mustahil dapat. Ya, mustahil dapat. Ya, apakah dapat malam Al-Qadar, Lailatul Qadar? Belum tentu. Kalau nggak serius, nggak sungguh-sungguh bangun, nggak berniat. Walaupun istrinya namanya Lailah, bapaknya Pak Qadar, gitu kan? Kalau digabungkan Lailatul Qadar, ya nggak akan dapat juga. Kalau tidak sungguh-sungguh. Nah, ini pun demikian. Tidak semua orang yang ngaji surah An-Nur, yang baca, yang belajar, bisa mendapatkan cahaya yang dijanjikan. Ya, dari penamaan surah ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiratkan, bahkan diberikan jaminan dalam bentuk kebaikan-kebaikan kalau tidak serius ngajinya. Ya, kalau tidak sungguh-sungguh mengamalkannya. Karena itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, ya, mendalami apa yang akan disampaikan dari hal-hal yang halal, yang haram, perintah, larangan, batas-batas kehidupan, perilaku, pedoman-pedoman yang melahirkan cahaya dalam kehidupan, maka pesan pertama dalam Al-Quran, jelas di ayat pertama, semua itu bisa diraih dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah. Supaya mendapatkan cahaya yang kita dambakan itu, kita harus sungguh-sungguh, kita harus serius dan menggali berbagai referensi-referensi disampaikan para ulama-ulama yang thiqah terhubung pada keterangan Rasulullah SAW.